Selamat malam sahabat GPB, berjumpa kembali dalam program Night Call bersama saya Pendeta Nanlohi Latuperisa, Pendeta GPB Jemaat Bethel Bandung. Sebelum kita akan menikmati istirahat malam ini, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami dalam tuntunan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus pada saat kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat melakukan yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB, bacaan Alkitab sebagai bacaan gereja pada malam hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 21 ayat 20 dan 21. Saya akan membacakannya berdasarkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Firman Tuhan mengatakan, mereka harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan suka membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Lalu semua laki-laki sekotanya harus melempari anak itu dengan batu sampai ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Seluruh orang Israel akan mendengarnya dan menjadi takut. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, kalimat singkat yang pernah diucapkan oleh beberapa orang tua saat mereka berjumpa dengan anak-anak zaman now, zaman sekarang. Beda dengan kami dulu ucapnya. Banyak hal berbanding terbalik dalam hal tata krama atau etika. Kalau kami zaman dulu, anak sangat menghormati orang tua. Tidak berani melawan, apalagi harus berbalas kata dengan orang tua, katanya. Zaman sekarang bukan anak yang harus hormati orang tua, tapi orang tua yang harus hormati anak. Kalau ditegur, malah dibalik marah. Kebaikan disampaikan, malah dipikir haknya dibatasi. Banyak hal yang berubah pada kehidupan anak-anak. Anak di bawah umur bermain game online tanpa mengenal waktu. Kecanduan game online telah membuat anak memiliki sifat yang kurang ramah kepada orang tuanya. Bahkan sikap acuh tak acuh. Perubahan perilaku anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang sangat besar. Karena zaman berubah, semuanya telah bergeser. Tapi masih ada sebagian orang tua yang tekun dan konsisten selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya dengan mengatakan, nah, zaman boleh berubah, tapi tata krama, nilai, norma, aturan jangan diabaikan. Semua agama, sebagai orang beragama, mempunyai aturan yang normatif dan wajib dijalankan oleh penganutnya. Aturan sudah jelas, persoalannya mau taat atau tidak. Sahabat GPB, bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan diatur dengan aturan yang mengikat dan harus dipatuhi. Kitab Ulangan, bacaan kita adalah pengulangan dari apa yang telah disampaikan kitab-kitab sebelumnya. Atau dengan kata lain, dalam kitab Ulangan kita menemukan penyampaian kembali hukum yang pernah diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa.
Dalam Ulangan pasal 5 ayat 1 mengatakan, dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan pada hari ini. Ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Itu berarti Israel diminta perhatian serius melakukan perintah, hukum, ketetapan Tuhan yang disampaikan kepada umat melalui Musa. Jadi dengan adanya peraturan dan hukum menunjukkan keseriusan Allah menginginkan umat pilihannya. Sebagai bangsa yang dipilih, mereka sudah dikuduskan. Jadi cara hidup mereka harus berbeda. Kita ingat dalam salah satu hukum, perintah yang kelima mengatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Terjemahan baru edisi 2 mengatakan supaya kamu hidup lama. Bagaimana dengan anak yang hidup bertentangan dengan orang tua? Mari kita simak bacaan malam ini. Ulangan 21 ayat 20 dan 21 yang tadi sudah dibacakan. Teks ini berbicara tentang aturan hukum bagaimana menghadapi anak yang degil, membangkang dan tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Ayat 18. Lanjutan dari bacaan pagi. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Anak Durhaka. Sahabat GPB, banyak hukuman mati di Israel dikenakan pada seorang yang hidupnya tidak sesuai norma atau yang melakukan kejahatan. Misalnya, kalau ia melakukan perzinahan, menduakan Tuhan, hukumnya itu mereka dilempari batu. Ini hukum. Aturan hukum ini penting karena orang Israel yang tinggal di Kanaan saat itu, mereka adalah generasi baru. Berjumpa dengan bangsa-bangsa kafir yang perilakunya sangat berbeda dengan bangsa Israel yang adalah umat Allah ini. Baik dari sisi kepercayaan, budaya, maupun gaya hidup. Nah, sebagai umat pilihan, cara hidup mereka diharapkan harus memberikan warna, yaitu hidup dalam kekudusan. Dan tidak boleh melakukan kejahatan dalam hal apapun. Dalam konteks keluarga, kalau anak durhaka dilempari batu sampai mati, di saat itu hukuman ini dianggap yang terbaik supaya tidak dilakukan oleh yang lain. Walau tidak ada bukti Alkitabiah bahwa hukuman ini pernah dilakukan, tapi hukum ini mau mendidik dan mengingatkan orang Israel supaya hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Sikap pemberontakan tidak boleh dibiarkan. Kejahatan dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi. Karena jika ini dibiarkan akan merusak seluruh sistem yang ada. Kita lihat dalam ayat 21 bagian B. Demikianlah haruslah kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Seluruh orang Israel akan mendengarnya dan menjadi takut. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, kalau kita baca dalam bahasa Alkitab, bahasa sehari-hari mengatakan, kamu harus memberantas hal itu. Jadi hukum ini sebagai pengingat. Sahabat GPB, kita suka mendengar ada ucapan orang tua, jangan buat salah, nanti menyesal. Nanti gagal. Kalau durhaka terhadap orang tua, Tuhan nanti akan bertindak sebab orang tua adalah
wakil Allah. Jangan membuat orang tua susah, apalagi sampai meneteskan air mata. Dasar titah atau hukum yang kelima sudah sangat jelas. Hormati orang tuamu supaya lanjut umur. Sahabat GPB, lalu apa pesan bacaan ini bagi kita sekarang? Dewasa ini mungkin anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan dihukum seperti itu. Tetapi kita harus ingat kejahatan kepada orang tua adalah suatu dosa. Dan banyak anak yang durhaka kepada orang tua mengalami hidup yang susah, gagal, masa depannya hancur. Orang tua tentu tidak mengharapkan adanya hukuman. Sebab itu orang tua selalu berusaha memberikan nasihat, mengajar anak-anaknya. Tapi terkadang mereka tidak mau dengar. Konsekuensinya ditanggung. Sahabat GPB, kita tidak dihantui dengan hukuman mati soal anak durhaka terhadap orang tua. Tapi kejadian anak-anak lawan orang tua tidak sedikit cerita bagaimana nasib mereka. Cerita tentang anak durhaka kepada orang tua menjadi salah satu kisah yang populer di Indonesia. Misalnya, kita pernah mendengar dongeng Malin Kundang dari Sumatera Barat. Dongeng yang mengkisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Saat Malin sudah menjadi orang yang sukses, ketika ia kembali ke kampung halamannya. Namun ia menolak untuk mengakui ibunya yang berpakaian lusuh ketika datang menjumpai Malin. Akibatnya Malin pun dikutuk menjadi batu oleh sang bunda. Sahabat GPB, masih banyak cerita rakyat lain yang mengisahkan tentang konsekuensi kehidupan sebagai seorang anak yang durhaka terhadap orang tua. Cerita-cerita ini punya pesan moral. Bahwa setiap anak yang menyangkal, yang malu, yang tidak mau tahu, dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya, ada konsekuensi yang ditanggung. Nah, cerita-cerita ini sama dengan bacaan kita malam ini. Kalau di Israel hukumannya dirajam. Bacaan saat ini juga peringatan. Jangan sampai terlambat. Banyak kisah nyata orang tua yang pada masa hidupnya diperlakukan secara tidak adil saat orang tuanya meninggal. Baru ada rasa penyesalan. Iya, kalau ada penyesalan. Tapi juga ada yang menganggap itu hal yang biasa. Nah, bagi anak-anak seperti ini pun mengalami sanksi sosial, menjadi bahan omongan masyarakat. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, malam ini kita diingatkan, baik sebagai anak, tapi juga sebagai orang tua tentunya. Pertama kepada kita anak-anak, bagaimanapun orang tua, seperti apapun orang tua itu, orang tua tetap orang tua. Alangkah pedihnya kalau ada orang tua yang mengatakan, kau bukan anakku lagi. Itu sama dengan anak itu dibiarkan pergi dan mati. Tentu tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya durhaka dan mati konyol. Tapi masih banyak orang tua yang sangat perih hatinya akibat perilaku anaknya. Anak-anak yang berlaku seenaknya, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu membalas budi, tidak mengindahkan, bahkan berlaku kasar lewat kata maupun secara fisik. Bukankah banyak anak-anak yang ingkar terhadap perintah, nasihat dari orang yang seharusnya dihormati?
suka melawan, membangkang, berlaku kasar, mengabaikan, merendahkan, dan hal-hal lain yang menyakiti hati dari mereka yang seharusnya mendapat hormat sepenuhnya. Sikap yang sangat tidak terpuji ini harus dihindari oleh siapapun dan kepada siapapun tanpa terkecuali. Sahabat GPB, itulah sebabnya lewat bacaan ini saya mencatat ada beberapa hal penting untuk semua kita merenungkannya. Yang pertama, berperilaku buruk kepada siapapun pasti ada ganjaran. Seperti kata Alkitab, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Yang kedua, ketika ini pengalaman kita sebagai orang tua dalam menghadapi anak dengan perilaku menyedihkan, saya mau katakan kepada setiap orang tua dan sesama orang tua, jangan pesimis, jangan patah arang, jangan berhenti berdoa. Sebab Tuhan terlalu sanggup merubah cara hidup anak-anak kita. Kadang-kadang seolah-olah kita merasa sudah tidak mampu dan tidak berdaya lagi. Karena melihat sifat anak yang sangat menyedihkan hati. Percaya Tuhan hanya sejauh doa. Banyak hal yang diizinkan dialami kepada kita selaku orang tua melalui sikap anak-anak. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Doa ibu itu pujian yang seringkali kita dengungkan. Bukankah lewat doa anak mampu untuk menjadi anak yang baik? Sebab itu setiap kita selaku orang tua, saya mau katakan tetap tegar, tetap berbesar hati. Tapi juga jangan takabur untuk mengeluarkan kata-kata yang dapat mencelakakan anak-anak kita. Yang ketiga, sekali lagi kepada anak-anak, ingatlah, masa depanmu baik dan gemilang sangat ditentukan bagaimana engkau terhadap orang tua. Alangkah malangnya kalau engkau harus menerima ganjaran yang menyakitkan. Yang keempat, jangan kita hidup karena ada hukuman. Sekalipun hukuman itu ada di depan. Tapi kita hidup dalam perspektif bahwa kita sudah mendapat kasih karunia Allah. Maka kasih karunia Allah itu harus kita pancarkan dalam seluruh eksistensi hidup kita. Ibarat seorang yang membawa kendaraan di jalan, ia tidak perlu takut kalau semua surat-surat kendaraannya telah lengkap. Tapi orang yang takut karena ia berbuat salah dan selalu terbayang-bayang hukuman. 1 Yohanes 4:18 mencatat, orang yang berbuat benar tidak takut pada hukuman. Barang siapa takut karena ia tidak sempurna dalam kasih. Sebab itu sahabat GPB, mari kita bergumul bersama. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan sayang anak-anak kita. Dan Tuhan juga mendengarkan doa-doa kita. Bukankah semua kita berharap sangat baik masa depan anak-anak kita? Tuhan menolong kita. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang telah menyapa kami lewat program Night Call, yang di dalamnya firman-Mu mengingatkan kami dalam tanggung jawab kami selaku anak maupun orang tua. Untuk kehidupan yang berkenan, kami sangat sadar kalau Tuhan tidak menolong kami, tidak akan mampu kami menghadirkan kehidupan yang senantiasa menyatakan kebaikan bagi sesama kami yang dimulai dari dalam kehidupan keluarga.
Sebab itu ya Tuhan, tolong dan bantu kami. Sehingga dengan kekuatan dan hikmat yang bersumber dari Tuhan, hidup ini dapat kami tata dan mampu kami maknai untuk memiliki sebuah kehidupan yang punya makna kekal. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa untuk GPB dalam program pelayanan untuk kehidupan umat. Baik itu melalui morning call, night call, dan radio GPB. Kami percaya bahwa semua kami disadarkan untuk memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk selalu mau bersekutu dengan Tuhan dan melalui sarana pelayanan yang sudah disediakan kepada kami. Sehingga lewat hidup kami, karena dibangun secara intas dengan Tuhan yang menolong kehidupan kami menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami. Terima kasih banyak Bapa, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Majelis Sinode, kepada seluruh warga GPIB dalam melakukan persekutuan pelayanan dan kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mau berdoa bagi kehidupan kebanyakan orang tua yang harus tersayat hati karena melihat cara hidup anak-anak yang seringkali melukai hatimu melalui kehidupan selaku anak terhadap orang tua. Kami minta ya Tuhan, tolonglah kehidupan tanggung jawab kami, membimbing anak-anak kami berdasar pada apa yang menjadi kehendak-Mu, dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Malam ini kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami lewat istirahat. Diberkatilah kami dengan tidur yang nyenyak, sampai hari esok kami bangun pagi, karena Tuhanlah yang punya kuasa membangunkan kami. Kegiatan telah tersedia bagi kami untuk kami lakukan, dengan tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Bapa. Lewat persekutuan dengan Tuhan di pagi hari baru, kami akan dapat mengerjakan semuanya yang baik, demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Hanya kepada Tuhan Yesus, sobat dan sahabat sejati, kami menghantarkan kehidupan kami di malam ini. Terpujilah namamu Kristus Tuhan kami. Doa dan syukur ini kami persembahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang terus menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, izinkan saya untuk menyampaikan lokasi di mana saya berdiri pada saat ini. Ini adalah halaman atau pelataran dari gedung gereja GPB Jemaat Bethel di Bandung. Kalau Tuhan Yesus berkenan, pada tanggal 1 Maret 2025, gedung gereja ini akan berusia 100 tahun. Doakanlah kehadiran GPB di Bandung ini melalui gedung gereja yang juga adalah bangunan heritage ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin.